Assalamualaikum semuanya, namaku Julia dengan NIM dari jurusan Administrasi Perkantoran, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Angkatan 2023. Pada video ini aku akan ngapain sih? Nah, aku akan ngejelasin tentang dua materi dari mata kuliah perpajakan. Yaitu apa sih? Yang pertama ada pengantar perpajakan dan yang kedua adalah fungsi-fungsi pajak. Langsung aja yuk kita mulai. Pengantar pajak. Nah, kita kan sering nih lihat ibu atau ayah kita bayar pajak. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa pengertian pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat, nah kita nih, ke negara yang dipungut berdasarkan UU. Nah, jadi dia tuh berdasarkan UU ya, ada undang-undangnya, makanya dapat dipaksakan dengan kita nih tidak dapat timbal balik secara langsung bagi yang membayar pajak tadi, serta digunakan untuk keperluan atau kepentingan umum. Selain itu ada juga nih pengertian pajak menurut para ahli. Nah, siapa aja sih yang mengutarakan pengertian pajak? Yang pertama ada Profesor Dr. PJA Adriani, kedua ada Mr. Dr. NJ Feldman, ketiga ada Profesor Edwin R.A. Seligman. Setelah membahas tentang pengertian pajak nih secara rinci, pasti kalian penasaran kan, apa sih yang membuat negara itu memungut pajak? Negara itu diibaratkan seperti rumah tangga. Di dalam rumah tangga pastinya ada orang-orang atau yang disebut dengan keluarga. Nah, orang-orang ini mempunyai kebutuhan atau biaya agar bisa makan. Sama seperti rumah tangga, negara juga membutuhkan biaya agar suatu negara dapat berjalan. Biaya yang dibutuhkan tentunya sangat besar. Dari mana sih biayanya? Nah, makanya diperlukanlah pajak. Tapi ada gak sih cara buat dapetin biaya negara selain dari pajak? Nah, ternyata ada nih alternatif biaya selain pajak untuk menambah pendapatan negara. Apa aja itu? Yang pertama ya cetak uang. Cetak uang atau printing money adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh suatu negara dengan mencetak uang itu dalam jumlah yang besar nih dan memasukkannya ke dalam peredaran uang. Nah, tetapi kalau semakin banyak peredaran uang, maka mungkin banget nih suatu negara itu akan terjadinya inflasi. Yang kedua adalah pinjaman luar negeri atau borrowing abroad. Nah, pinjaman luar negeri itu pastinya harus dikembaliin dong. Nah, makanya ada juga nih yang ketiga, pinjaman dalam negeri. Atau biasanya disebut dengan borrowing domestically. Nah, ini tuh peminjamannya tuh kepada masyarakat dengan diterbitkannya surat utang atau obligasi. Dan pastinya harus dikembaliin. Kemudian keempat yaitu menjual cadangan devisa. Nah, cadangan devisa ini adalah kayak semacam tabungan negeri nih, tabungan negeri kita misalkan. Nah, itu tuh juga dapat berupa uang tunai dalam mata uang asing yang secara fisik tuh disimpan dalam bank sentral negara tersebut gitu. Kemudian ada royalti. Nah, jadi nanti dikasih merek tertentu nanti dapat royalti. Nah, royalti ini itu adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan kayak seperti properti tadi kan, atau hak paten tadi, hak cipta, atau sumber daya alam lainnya yang udah dikasih merek gitulah. Kemudian ada retribusi. Nah, retribusi itu apa sih? Retribusi itu misalkan kita bayar listrik. Nah, kita tuh dapat langsung gitu jasanya gitu kan. Terus misalkan kita mau beli air, bayar air gitu. Nah, kita dapat langsung airnya, beda sama pajak tadi gitu. Kemudian yang terakhir ada sumbangan. Nah, sumbangan ini itu dari rakyat secara sukarela gitu, menyumbang kepada negara. Nah, begitu. Jadi ya setelah diulas masing-masingnya tuh agak susah begitu. Makanya kesimpulannya pajak itu merupakan pemungutan pembiayaan yang paling aman, murah, dan berkesinambungan. Atau bisa secara terus-menerus. Nah, kayak misalkan sumbangan tadi kan belum tentu gitu masyarakat akan terus-menerus menyumbang. Makanya pajak
ini diadakan. Fungsi pajak, fungsi pemerintah. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi pemerintah. Kenapa? Karena fungsi pemerintah sangat berkaitan erat dengan fungsi pajak. Fungsi pemerintah diantara lain, yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi artinya pemerintah itu harus menentukan cara terbaik nih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas agar mencapai efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Yang kedua ada fungsi distribusi. Pemerintah di sini berperan dalam mendistribusikan kekayaan dan pendapatan secara adil di masyarakat. Selanjutnya, ketiga, fungsi stabilisasi. Nah, pemerintah ini harus berusaha menjaga agar ekonomi itu selalu stabil. Melalui kayak kebijakan fiskal nih, dan moneter gitu. Yang kemudian, fungsi regulasi. Yang keempat, pemerintah menetapkan aturan nih. Nah, dia tuh jadi kayak berkewajiban untuk menetapkan aturan dan mengawasi kegiatan ekonomi atau melindungi konsumen gitu, mencegah monopoli serta memastikan keadaan pasar. Kemudian aku akan membahas tentang fungsi pajak. Fungsi pajak ada dua. Yang pertama ada paradigma klasik, yang kedua ada paradigma kontemporer. Jadi paradigma klasik adalah yang menyebabkan terjadinya paradigma kontemporer, kayak penjabarannya gitu. Pajak budgeter artinya itu merujuk pada peran pajak sebagai sumber pendapatan untuk mendanai anggaran pemerintah. Sedangkan pajak reguler atau fungsi regulasi pajak itu mengacu pada peranan pajak sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi nih, seperti yang telah diatur oleh pemerintah kebijakannya. Nah, itulah dia hubungan antara fungsi pemerintah dan fungsi pajak. Kemudian, aku akan merincikan kaitannya fungsi pemerintah dengan fungsi pajak itu apa sih? Nah, fungsi pemerintah dan fungsi pajak pastinya saling terkait dalam konteks sistem ekonomi suatu negara. Hubungannya antara lain yaitu yang pastinya pendanaan pemerintah, kemudian regulasi ekonomi, distribusi pendapatan, dan pengaturan sumber daya. Itulah penjelasan tentang materi pengantar pajak dan fungsi pajak. Terima kasih.